Please welcome Miss Sumatera Utara. Minum dulu. North Sumatera dong, kan pakai Iya. bahasa Inggris. Iya, Kan benar. gue baru les bahasa Inggris, ya kan? Then you should do the interview in English if you just learn English. Aduh, bingung, tar aja lah. Kalau salah bingung gue. Tar dulu. Ntar aja Ada gitu. kesamaan ya sebenarnya ya. Ya, cocokologi lagi. Kakak Virgo tanggal berapa sih by the way? Virgo Agustus ya? September. September. Iya, Oh, tanggal? tanggal 2. Bohong. Beneran. Udah kita ulang tahun lu, Aku Bang. tanggal 2. Aku tanggal serius gak sih kakak? Udah Google ya? Aku tanggal 2 Enggak, gue September. kasih KTP gua deh. Ya ampun, tanggalnya sama loh. Iya, biarin aja bang, apa? Sedih. Jadi, nah kemarin kita habis main ke Kyochon. Ya? Ngobrol lah di sana gitu sama chefnya di sana. Dia ngarepin dari tadi. Lu yang makan. Hey guys, welcome to Brosis Bercanda with me Mima and... Andra dan Randy. Wah, Wey. chemistry-nya kurang dapet nih. Kagak ada. Harusnya Lo tek-tek. terlalu serius. Itu Itu kalau- welcome gitu. Kayaknya gue baru pertama kali nih di welcome-welcomein gini. Ini kalau MC harusnya udah ada chemistry, jadi langsung tek-tek, udah tahu siapa duluan. Ini Lah kan gue kurang. bukan MC, gue pegawai di sini. Dipaksa begini. Baru kenal ya? Udah berapa tahun kenal sih kakak? Kok Lo tahun kayak berapa lo? 2017. Lo 2000 enggak, lo 2012 ya? lumayan lama dong, 12 tahun 12 dong. tahun. 12 tahun. Jadi culun banget ya dulu. Nah, Demi Allah culun sama banget. Kak Andre jadi Kemana-mana mau stylish bantah ya. begini, Mak. Gini. Ih, norak lu. Tadi dulu kok jadi kita Norak. diwawancara. Ya, Kok nggak jadi apa-apa, gue nggak apa-apa, diwawancara. nggak Kok apa-apa. jadi Nggak apa-apa. gua? Dia norak. Enggak kok, tapi gaya kakak Dia norak. keren kok. Enggak, aku menurut aku gayanya udah approve sih. Kayak celananya keren, jogger pants gitu. Kalau Iya, saya iya. oke. Iya, tapi lo ajak ngomong dia. Depoknya kelihatan. Tapi Depok. kalau cewek sukanya yang kayak gini, yang kayak polos-polos, yang kayak nerd preppy gitu. Soalnya kalau kakak kan kayak ini banget ya, bad boy banget gayanya. Wah, memang. Hey. Memang. Hey. Alhamdulillah dibilang bad boy. Hey. Memang. Jadi biasanya cewek lebih kayak, oh ini baik nih. Gitu. Wih. Yeay. Oke, Mima sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk MC, terus karena bentar lagi mau merit, sibuk persiapan merit. Oh. Loh, yang mau merit itu temen gua. Iya, Baik iya. tapi lakinya. Kayak gitu. Baik ya. Lakinya baik. Ya udah Laki- kasih tau dong, biasanya kan anak basket player, kalau dia baik nggak? Ya kan dia player pemain. Iya. Gimana? Kan Bener player juga pemain. sih. Iya. Nah tapi lurus ya, aku baru tahu loh kalau ternyata dia Si pernah Kevin kerja itu tuh bareng ya? bucin ya kan. Berarti Kevin bucin loh. tahu mantannya juga dong, Siapa? mantannya Kevin. Tahu lebih cakep kayaknya deh. Ya. Nyebelin, ini aku lagi dapet loh ini nanti jadi baper loh. aku. Rasain. Tapi rasain emang cantik lo, sih. ya kan? Ya Nggak apa kan? kok aku sama Nggak, cewek nggak. saling Kevin mengagumi. baik, Kevin baik. Ya gua akrab sama dia pas lagi di Thailand sama di Malaysia. Oh Oke, sempat Indonesia keluar Warrior ya? bareng. Iya, seru kan itu banget. kan Indonesia Warrior juga, ikut Indonesia Warrior. Ah, Nah, gue oke. tiba-tiba gini, Mas, lagi ngapain Mas? Temenin saya Mas, ngapain? Berenang. Oke, Serius? iya. Berenang dong di hotel kan, gitu kan lagunya I follow. Ngapain anak basket gila emang. Tapi playlistnya dia emang gak banget sih. Nggak banget. Kenapa? Nggak banget, Kenapa? serius. Aku harus nggak tahu ya. Aku nggak mau Kenapa? so asik atau so keren, tapi Kevin. playlistku jauh lebih asik dari playlistnya dia sih. Iya, memang. Bisa lihat playlistnya gak? Di Ada. Spotify ya? Kamu Ada, bikin ada. gak? Aku buat, nanti aku kasih Bikin. linknya Oke, ya. mantap. Iya. Nah, buat Dia saya. aja kayak Billie Eilish dia nggak tahu dia, bahkan kayak baru tahu dari aku kayaknya. Itu kurang asik emang. Si Soalnya Kevin. dia bener-bener lagunya yang kayak Anak basket, Nora-Nora iya, gitu. Nora-Nora. Ntar gitu, dulu, Bapak bener. tahu gak Billie Eilish? Tahu. Oh, tahu. Coba Ada. nyanyiin satu lagunya. Billy. Kalian deh. Agak ngerti gua Billie Eilish Beda ya ya. kan. Nah, tapi Anak tahu nggak 90s, sih? bro. Tapi fun fact katanya personality seseorang tuh bisa dilihat dari lagu yang dia dengar. Jadi Oke. kalau misalkan mau tahu dia tipe orangnya gimana, tanya dia, oh lo dengerin lagu apa bro? Gitu Oke, kan. coba kalau gue tanya, ya Mima lagi Setuju denger lagu gua, apa? setuju nih. Kalau Setuju. sekarang sih jujur mainstream ya, Sabrina Carpenter, Sabrina Carpenter. Olivia Rodrigo gitu-gitu Oh, sih. itu yang heavy rotation banget tuh kalau di radio tuh Iya ibarat betul. katanya tuh. Tapi yang all time favorite yang bukan cuma lagi happening, pasti aku suka Norah Bocah-bocah. Jones. Jangan dong bang, sabar bang. Wah, Gitu. ngerti gua. Iya lah, ini lagi serius Ya, loh. ya, oke, serius. Sukanya aku sebenarnya aku oldies sih, aku Oldies. jiwa tua. Aku suka Norah Jones, suka Frank Sinatra, lebih ke jazz justru. Oh, Oh. berarti jiwa-jiwanya yang kalem, tenang nih. Iya, Ya. surprisingly ya, Iya. pembawaannya kan kayak heboh, tapi hatinya mellow gitu loh. orangnya Oh, tenang. gue kirain hatinya Rinto, bukan? Ya, mellow sama kita sama kan ya Sama, Pak ya? sama. Iya, kira-kira begitu. Makan tuh candaan orang Depok. Makan tuh orang Depok. Susah kan gak ada ketawa. Gue cemendang. Tapi gue setuju sama nih, Mak. Apa ya?
Mima, ya kan? Personality orang bisa dengar dari musik. Musik. Karena Andra musiknya apa? Karena gue nikah sama bini gue, itu karena musik. Oh gitu, serius? Iya, tiba-tiba kan gue lagi detail musik segala macam. Oh, no, ini musik ini nyambung. Iya, Ya kan iya, akhirnya oke. Koneksi. Wah, Iya, oke. Karena kan buat jadi obrolan, men. Betul. Lu suka Obrolan. musik apa? Apa? Gitu. Lu suka musik apa? Ya, Atau temen kan dia nggak nonton- suka musik punk gue sih, dia nggak suka. Atau untuk Apa nonton dari konser lihat? bareng kan kalau Oh, iya, misalkan pasti, kalau nggak pasti. suka genre yang sama biasanya kayak kalau mau nonton konser juga kayak males lah gue nggak suka gitu kan. Oh, itu bagus. Bisa sama yang lain. Bisa nyari. Bener-bener ya? Lu, maksudnya sama lu. Iya, Gua bisa nyari nyari, lu, ngajak bisa lu. nyari, bisa nyari, bisa Cah, nyari. jangan bilangin Cah. Iya. Bener-bener ya parah. Padahal ini live ya. Tapi emang bener sih, kayak aku suka banget kalau misalkan musik-musik tuh jazz dan yang folk. Zaman dulu, karena zaman dulu tuh liriknya juga lebih dalam ya. Oke. Kalau zaman sekarang nggak tahu ya, kadang-kadang orang cuma dengerin musiknya tapi nggak dengerin liriknya kan. Oh bener, kalau kemarin gue habis denger podcast Ardhito Pramono, dia lagi suka dengan musik-musik tahun 80-an, 90-an. Kata dia kalau tahun 80-90-an lirik-lirik lagunya itu to the point. Bener-bener. Dia bilang gitu. Ya kan waktu Dan- 89 kan ada diary-nya. To the point aja ya. Iya. Oh. Kurang masuk ya? Kagak, kurang. Kurs. Dikit lagi bang. Coba sekarang kita baca Andra kepribadiannya. Andra suka musik Bad apa? boy, Bang? man. Ya coba dulu. Biar Mima baca. Oh iya. Ya kan dari baju udah ketahuan. Nirvana, Itu terus ya apa ya. Pokoknya yang pasti suka pop rock kan. Fall Out Boys. pop rock suka gue waktu Nggak, masih Fall kecil. Out Terus Boys mentang-mentang nggak itu eranya pecah di dia. sini nih, pop rock nih. Pas dimakan Itu kayaknya aku tahu, aku masih ngerasain tuh zaman itu. pop rock kan? Ya, jelas tahu kan? Pop rock, oh yang permen. Iya, Iya, tahu. Ngutek-ngutek. Iya, Oke, pernah oke, ngutek-ngutek. oke. Enggak lucu cuma ngasih tahu. Katanya Mima seorang content creator juga ya? Iya. Ya, aku suka buat konten fashion sama ini tentang relationship. Oh, relationship. Berarti kalau zaman dulu dia planet remaja bagian zodiak nih, Planet Bang. remaja. Tapi serius kakak apa? Aku Virgo. Sama Virgo. Bohong. Demi Allah. Ya, pakai demi Allah. Pakai demi Allah. Sama dong. Sama. Nggak serius. Virgo. Virgo juga. Virgo. Tadi kan dia salaman. Peluk. Oh, lo mau juga ya? Coba mana KTP ya KTP. Enggak serius kak. Serius, Nah, serius. Virgo tuh teman yang setia. Betul. Serius, kita tuh Setia. terus kita Aboan. tahu. Dan kita perfectionist in a certain way ya. Ya, in a certain way. Sebelumnya. Perfectionist in a certain way. Tapi nggak perfeksionis skip mulu. Oh ya? Tapi aku juga suka skip sih. Berarti kita Virgo In ya. a certain way. Kita balik dulu ke seorang. Lu ngobrol aja berdua enggak apa-apa. Kagak, Bang. Gue cancer. Kayak kalau cancer gimana kalau cancer? Dam. Cancer kalau cancer. Nyebelin nih, kalau nyebelin cancer. Kenapa? Kalau misalkan lagi kesel, kadang-kadang nih suka-sukanya dia suka ngilang aja, nggak mau jelasin. Oh bener. Bener. Suka bener. ngilang, hati-hati ya. Oh, tanya Mario udah paham. Hati-hati di ghosting sama cancer. Wow. Karena cancer tuh hobinya nge-ghosting kalau lagi ada masalah, bukan yang dibicarain langsung, tapi kayak ngilang aja. Oh gitu. enggak, itu enggak. Enggak ya? Enggak, kalau gua hajar. Oh, konfrontasi ya. Iya. Tapi cancer sebenarnya bucin loh, makanya aku surprise kok cancer yang ini player gitu loh. Enggak lah, karakter masing-masing lah. Itu kan irisan-irisan aja. Iya, Ya kan, tapi benar itu bucin. Iya, terus kok tiba-tiba diem? Kagak dong. Masuk kemana lagi bingung. Nah, konten kreatornya lebih sering di mana? Maksudnya dalam artian lebih sering ngebahas apa? Kan fashion tadi. Kagak relationship. Oh, Relationship dan fashion. Tapi kalau itu maksudnya lebih, fashion. Iya. kalau lebih aktif, Iya. maksudnya dia aktif di platform mana? Lebih aktifnya di Instagram sih. Oh, Instagram. Tapi aku jujur ya sebenarnya aku tuh jarang, walaupun aku misalnya anak social media, tapi justru jarang banget update perkembangan sosmed kayak Oh ya? lagi. Iya. Jadi ya biasanya kalau buat konten ya emang yang original aja, bukan kayak oh ini lagi happening ini terus ngikut gitu. Enggak gitu ya. Nggak gitu, dan sebenarnya anaknya tuh suka aja beda dari yang lain gitu, kayak nggak mau sama. Jadi kalau orang lagi pada buat konten apa, justru aku nggak mau buat konten itu karena nggak mau sama kayak mereka. Nanti pas udah lewat baru buat kontennya. Tapi menurut aku menemukan authenticity di dalam social media tuh emang penting tapi Benar. susah. Personal branding sih lebih kepada personal Iya, branding. jadi aku selalu sama orang-orang yang punya ciri khas tersendiri gitu loh. Misalkan kayak kayak tadi kita ngomongin zodiak, temanku No, Guf sendok, no. Perdana, dia Papa Gaf Lapar gua. namanya. Papa abang aja gue makan. Ini bintang tamunya nggak ditawarin. No, bohong no. Tapi sambil ngopi boleh kan? Boleh, Oh, boleh, boleh, boleh. Sambil boleh. minum. Iya, kayak ada beberapa teman aku yang tadi ada namanya Papa Gaf, dia tuh suka ngomongin zodiak. Dan itu jadi ciri khas dia. Oke. Nah, aku tuh Ciri khas kamu jujur adalah? baru menemukan ciri khasku juga akhir-akhir ini sih. Kayak organik aja sih. Jadi aku suka iseng share my thoughts about relationship. Ternyata orang pada suka dan orang pada jadi kayak curhat gitu. Oh. Jadi kayak relationship guru pada DM gitu kayak, "Kak, aku Padahal lagi masih butuh berguru juga soal relationship. ya pasti kita selalu belajar ya. Kayak menurutku relationship nggak mungkin ada orang yang sempurna di relationship. Karena namanya hubungan, nggak cuma hubungan
ini ya percintaan ya, tapi temenan, orang Iya. tua ke anak itu semua kita learning by doing sih. Betul, karena nggak ada patokan bakunya, tidak ada Bener. teoritisnya. Dengar-dengar Marsha adalah seorang penyanyi. Mars ya? Marsha. Gara-gara Kak Marsha di situ jadi salah ngomong ya. Mima. Mima, salah Mima dong. seorang penyanyi. Penyanyi dia. Udah bikin keluarin album belum? Udah pernah. Biasanya tuh kalau misalnya host udah lakuin research loh harusnya. Permasalahannya Sorry ya. adalah Biasanya gitu. tuh aku kalau nge-host suka, kamu udah ngeluarin album di 10 lagu, ceritain dong. Jadi kayak detail gitu loh. Oke. Tapi ini baru Kita ditanya. ngeriset tadi sebelumnya. Coba, Kita ngeriset nih Gimana? sebelumnya. Gimana? Kita amatir. Iya, cuma kita nggak Udah, salah udah, itu santai, ternyata. Oh santai. gitu ya, tapi Iya, kan kita persiapannya amatir. harus tetap maksimal. Iya. Iya, maksimal. Maksimal kan kita ada kila ya, Kil ya. Iya, kila dia nggak maksimal nih. Gimana sih? Gimana sih lo, Kil? Ngasih matadornya gitu. Gak apa-apa, tetap dijawab. Tahu nggak kamu? Kok lo kasih tahu tadi? Apa? Cluenya judulnya itu kayak kalau nulis surat terakhirnya orang Der suka. Derry. Bukan. PS. Regrets. Ayo tebak-tebakan. Enggak. XO. XOXO, peluk cium. Betul. Kayak gimana sih? Oke. XOXO. Oh, Minta dipraktekin. bukan. Jadi Gue bapak-bapak. nggak ngerti gue XO apaan. Apa? Ini. Anak pang, masa Ya nggak tahu. Anak pang langsung to the Reklama, point. reklama. Anak to the point. Itu EP. Aku ngeluarin EP sekitar 2 tahun lalu ya. EP XOXO Mima itu kayak, kenapa judul XOXO? Karena itu kayak surat aku buat pendengarnya gitu. Oh, oke. Tapi surprisingly banyakan yang denger di luar. Mungkin karena albumnya Di luar dalam artian Di luar negeri. planet. Ya luar negeri dong Kak. Masa Oh, luar Bekasi Enggak, dong. maksud aku bukan orang bakatnya nggak di Indonesia justru. Enggak, karena kan kalau kita kan biasanya sebagai musician bisa lihat kayak Spotify for Artists gitu. Ya. Aku ngeliat pendengarku justru musik kayak di Amerika, Oh. di Taiwan, di Singapura. Mungkin karena albumnya full English kali Itu ya. yang di Taiwan ngerti. Nah berarti lagu lo itu kamu? dong, Ma. Kenapa nggak ada undangan konser-konser manggung di sana nggak? Mau sih, kalian mau sponsorin? Ya mau sponsorin doang sih mau 2 juta 3 juta. Ya asal Itu- logo itu aja. buat Asal tiket asal aja. logo aja lah, asal logo sekali aja toyang. Itu ya kan? gimana ya, buat tiket aja nggak cukup ya Pak ya? Iya, ya. Yang penting buat makan di bandara cukup Iya, lah. amatir namanya juga. Satu tim makan satu kayak tim ya. gitu. Nggak ada tuh. Pengen sih, sebenarnya jujur ya aku dari dulu dari kecil, nah ini serius ya, ini jangan dipotong. Iya, lah. terserah Udah, mau lu, serius. iya. Kita mau jawab serius tapi jangan kemana-mana. Kita dengerin, kita tonton dulu Ikdul. Betul. Togol Ikdul. Enggak. Iklan dulu. Iya. Ini dia, New Honda Scoopy. Yang uniknya, nggak nanggung-nanggung. Skuter yang siap nyalakan duniamu. So cute. Unik banget. Bikin semua jatuh cinta pada pandangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Wow, love banget. Uniknya beneran ikonik. Estetik bingit. Gas setengah-setengah. All out uniknya. So, tunggu apa lagi? Let's ride the totally unique. Skuter Matic yang bikin kamu makin unik. New Honda Scoopy, totally unique. Tadi lo IP. Tadi IP-nya. IP. Kenapa bisa sampai malah ke Amerika, Taiwan? Yang Enggak, malah- kan udah tadi tuh IP. Iya, enggak, awal mula musik, awal mula bermusik. Jadi aku sebenarnya dari dulu emang pengennya di musik, cuman namanya juga kayak sebenarnya mengklaim diri sendiri indie agak gimana ya, tapi Ya nggak emang aku apa-apa, indie, kan. bebas. Zaman sekarang bebas, mau klaim Tapi enggak. memang indie kan sebenarnya bukan genre lagi, kan maksudnya FYI nih teman-teman kan suka mikir, oh lagu musiknya India. Indie Bukan itu sebuah genre, tapi bukan indie sebuah itu genre, adalah iya. kalau kita ngerjainnya sendiri itu Indie. indie kan, independen. DIY. Tapi karena pada ini a little bit history of music, karena zaman dulu biasa indie tuh lagu-lagunya yang kayak pop folk gitu. Jadi Iya. kalau lagu pop folk orang bilangnya ini musik indie gitu kan. Padahal Pang juga bisa lah aja, ini. iya bisa. Kalau country dia buatnya sendiri juga bisa, Bisa. dibilang indie. Lagu dangdut dia buatnya indie. Ya India, Sambut dong, Iya. dangdut is the bebas. music of my country. Nah, aku tuh dari dulu masuknya musik, tapi karena memang tadi aku bilang ya ada sifat perfeksionis, kalau musik maunya tuh kayak gini, lagunya. Lebih arrangementnya- kepada independen sih berarti lebih tepatnya. Ya itu dia, aku harus nabung dulu untuk bisa buat Ya, album. kalau ada susah bikin tuh. Bener, jadi kenapa baru kayak 2 tahun lalu padahal bermusiknya dari lama, karena aku pengen yang musiknya tuh aku banget. Dan Sebenarnya akhirnya bermusik dari umur berapa, Mbak? dari kecil sebenarnya, justru sebelum nge-MC aku musik duluan. Suka ikut lomba-lomba nyanyi zaman dulu. Sering banget, sering dulu Gue tuh. juga dari kecil suka lomba nyanyi. Di kamar Di mandi? SD. Nyanyi Ikut. dong Kak, satu.
Ya di SD makanya nggak bagus, makanya begini suaranya. Iya. Nggak cocok. Kalau Tapi bagus cocok udah jadi jadi MC. penyanyi ya. Apa? Udah jadi penyanyi ya kalau bagus ya. Pelawak lah gua, nggak pada penyanyi. tapi enakan sekarang pelawak. kayaknya nggak harus bagus deh untuk jadi penyanyi. Aku Emang suara lo nggak bagus banget ya? Jadi makanya kalau dia bagus cek atau aja gitu. enggak orang yang menilai lah. Iya, Masa langsung kita ngelesnya menilai bisa diri banget. Bisa. MC bisa banget. Iya dong. Bisa kita Jadi MC menilai diri kantornya, sendiri. kan MC kantornya dia nih. Iya bener ya. awas Bayarin ya. bayarin podcast tapi Jangan dong. Kejebak. Oh nggak apa-apa. Kejebak. Jebakan. Bayar podcast 2 digit kan ya? apa? 2 digit kan kalau nggak salah Dua ya? digit memang. Ya 2 digit. Memang. 0,5 gitu kan. Iya. Tapi anyway, jadi gitu setelah gila ya jawab satu pertanyaan aja lah, mama ya saya ya. Ya karena nggak banyak apa-apa, biar Kila Iya, bingung iya. ya. Dari kecil suka lomba. suka, tapi akhirnya baru bisa buat EP itu kayak sekitar 2 tahun lalu karena baru kayak nemuin produser yang pas, terus nemuin juga gaya yang aku suka dan ya udah akhirnya jadi EP ini dan aku lumayan bangga sih sama EP ini karena gayanya aku Kasih banget. di sini nih gitu. musik. Nah teman-teman kalau mau denger Insert. Nah, ada video klip ya. Lagunya. Ntar insert aja video klipnya dia. Boleh juga. nanti kasih tahu ke Kila biar di insert. Kila. Siap. Kau mungkin bisa buatku sedih. Lagu-lagu hitsnya ya. Oh iya. Tapi ada lagu yang cocok buat kakak deh kayaknya. Apa tuh judulnya? Judulnya Jangan adalah lagu bucin nih. Tadi kan lo ya, bilang ini bucin. bukan lagu cinta. Ini ada bukan lagu cinta. ada judulnya Come Over. Why you so sad and slow, feeling so down and low? Oh no. Jadi Come Over itu tentang kayak setiap manusia tuh pasti memiliki cita-cita dan mimpi. Wih. Tapi ada saatnya dimana kita ngerasa kayak mimpi kita kok jauh banget gitu loh. Nah Come Over itu liriknya kayak setiap lo melakukan aktivitas setiap hari lo tuh satu hari lebih deket sama mimpi lo. Kayak mimpi lo is gonna come over. Jadi kayak aku ngasih encouragement atau ngasih kayak motivasi ke teman-teman yang dengerin. Tenang aja kalau your time will come over. Wih. Itu ibaratnya Gue kan gak masuk juga apa ya diomongin ya tadi ya. Enggak, Gua bilang intinya tenang apa aja. yang lu pikirin akan jadi sebuah Nggak kenyataan masuk. kan. Betul, jadi- Sebenarnya kan sama kayak kalau istilah ada di buku tuh ada buku dari Secret sama Iya, yang iya. lagi gue baca ada Quran Law of Attraction. Lu Iya, berat iya, bacaan iya. lu. Iya berat bacaan gue Gua mah emang. ini hero bro, suka ini juga. hero. Kayaknya podcastnya berdua aja kayak aku cocok deh sama soalnya kita suka baca buku, kita Virgo, sorry ya kan. Ya nggak apa-apa, gue emang enak. Lo ngobrol gue enak, gue gaji buta di sini. Ya kan Nggak, tapi- terus, ya kan. Tapi intinya kalau lagi down dengerin lagu itu aku pribadi ya. Come bukan over ya? karena Tadi buat gue katanya, kenapa buat gue? enggak, mungkin kalau kakak merasa masa depannya suram atau masa depannya gelap, lagu itu bisa menguatkan kakak. Kayak tenang aja, better days will come over. Kok lo gitu sih? Gitu. Tapi bener loh itu. Bener loh itu. Itu buat semua orang Wah, sih itu intinya. bener, Pasti bener relate. gua. Karena nggak ada orang yang nggak punya harapan gitu. Ya pasti. Se-hopelessnya kita pasti deep down inside ada mimpi yang udah kita kubur atau kita lupain, tapi sebenarnya mimpi itu ada gitu. Tinggal dibangkitin lagi aja. Ya gue juga ada mimpi gue yang dikubur. Kapan Gue dong? pengen jadi astronot. Oh iya. Itu bener-bener kayak mimpi, itu bukan Anak mimpi, kecil itu banget tuh. angan-angan kayaknya Enggak ya. beneran, gue pengen jadi astronot. Iya. Makanya gue belajar matematika sama fisika. Keren banget sih. Orang Anak bener IPA, mimpi anak gue. IPA, beneran. Mi IPA. Aku Eh juga gue loh. MIPA. Aku IPA juga. Oh ada kesamaan kita. Akhirnya ada persamaan ya. Gue MIPA tau tanya Mario. Gue sempet lulus di Unpar. Oh, serius? MIPA. Bagus dong. Tapi gue gak masuk akhirnya dari Trisakti. Oh, sama Tanya kayak dong mamaku. kenapa nggak jadi masuk ke Unpar? Kenapa coba kenapa? Maksudnya 8 orang. Gue Badung. Tuh kalau gue Nggak cabut ketahuan. Ketahuan. Alasannya simpel sekali ya, cuma Sama karena, takut dosa di sana mah. karena jauh dari orang tua. Bandung lagi. Bang. Godaan lah, kan bad boy. Iya, Iya. Agak kurang nyambung Iya kan? aku. So ganteng lah. Bangke. Tapi biasanya Kalau dari sekian banyak profesi Mima ada MC, musisi, terus sama content creator. Mima lebih suka yang mana? di antara 3 itu sebenarnya sama-sama suka sih, tapi kalau sekarang ini kayak paling suka mungkin MC karena itu Iya. yang memberikan pemasukan. Ya. Content creator Enggak, juga ya? enggak. BU. Enggak, alasannya sebenarnya karena aku suka banget ngomong, suka banget belajar, suka banget meeting new people. Dan kalau nge-MC itu kita kayak ketemu orang baru karena kan Ya. beda event, beda orang gitu. Tapi lo keren lah. Jadi lo bekerja di buat yang mainstream, tapi buat yang idealis lo. Iya, biayain iya. idealis lo. Emang gitu Keren. sih tujuannya. Oh, Jadi sama kayak gua juga. diputar aja Ada gitu. kesamaan ya sebenarnya ya. Ya, cocokologi lagi. Kakak Virgo tanggal berapa sih by the way? Virgo Agustus ya? September. September. Iya, Oh, tanggal? tanggal 2. Bohong. Beneran. Udah kita ulang tahun lo Aku bangke. tanggal 2. Aku tanggal serius gak sih kakak? Udah Google ya? Aku tanggal 2. Enggak, gue kasih KTP gue deh. Ya ampun, tanggalnya sama loh. Iya biarin aja bang, apa? Sedih deh. Udah mulai ini ya. Udah mulai ketahuan aslinya. Tadi kan disambut narasumbernya. Sekarang udah mulai
jahat. Gue lagi nyari masuknya di mana ini ya kan? Lu cocok banget lu kagak gitu. Dalam pekerjaan Mima nih pernah gak sih bentrok antara menjadi seorang MC, musisi sama content creator? Misalkan, waduh gua harusnya hari ini ada jadwal manggung nih, tapi ada jadwal MC. Untungnya so far masih bisa manage waktunya baik sih. Cuma kalaupun ada bentrok, pasti mana duluan yang masuk lah. Iyalah, Nggak mungkin Yang mana aku. duluan yang DP ya? Betul. Profesional. Karena nggak mungkin lah double job. Karena nggak, tapi aku jujur kalau misalkan kerjaan ya, misalkan nih let's say ada satu klien yang udah DP, tapi sebenarnya lebih kecil. Terus tiba-tiba ada Apanya klien, kecil? bayarannya. Waktunya, misalkan. waktunya. Tiba-tiba ada klien lebih besar masuk, pasti akan utamain ya first Ya, come first first get time dong. gitu. Jadi nggak ada membeda-bedakan. Oh ini kecil Karena jadi lebih besar, lebih ini. enggak Enggak ya. sih. Karena aku percaya di saat kita kerja yang terbaik, pasti orang tuh bakal appreciate itu dan bakal pakai kita Oh ya lagi. pastilah. Ini. Contohnya kan di sini bayarannya kecil, nanti kita ganti MC. Iya. Ya masuk Mima. Tetep ya. Betul. MC kawinannya dia. Dia kagak kawin dong kalau Iya. gitu. Double job itu namanya, jadi pengantin sama jadi MC. Belum ada loh Mima, bener loh. Iya mah. Yang belum, pengantin Mah. jadi Mah, MC juga, belum mah. ada. Tapi itu gimana konsepnya? Jadi Nah, itu coba kita jawabnya. silakan mempelai wanita masuk, terus Inora, aku masuk, Inora, gitu. Clearcom. Wireless kayak Masa Agnes loh. begini? Atau kalian jadi MC-nya, kayak seru juga nih Oh, kalian jadi jangan. MC. Aduh, Biar aja gua nggak rusuh. bisa kalau yang serius-serius kayak gitu. Enggak, aku justru mau kawinannya nggak terlalu serius, nyantai aja gitu. Bahkan nanti masuknya juga nggak yang serius gitu, tapi sambil joget-joget. Oh kamu mau Ya, maksudnya lo sih oke, keluarganya Kevin nggak oke, ya kan? Anyway kak, ini depanku ada makanan apa sih? ini Wah, nama. Aduh bagus kita sekali lu. ya MC saya tadi mau menembus ke situ. Saya lupa Ini loh bridging bridging ya. di situ Tadi bener. penasaran mau Ini nanya. makanan dari Korea, Apa sih? namanya Kayaknya ayam enak deh enak. kelihatannya. Otentik namanya. Kamu bisa coba. Ini bukan lilin. Boleh Ya, aku- boleh. tadi udah Boleh. cuci Ada tangan sendok aku. nggak? Nggak, Apa mau nggak, comot aku aja? nyomot aja, bersih kotak Comot aja. aja, comot. Kayaknya enak Comot. gitu Enak, deh, enak, tadi enak. aku. Ini Pak tuh Edi, kan nggak boleh makan di sini ya Pak Edi ya? Ini jangan makan nih, ntar kalau dijatuhin tolong dendanya ke dia nih. Nggak, aku kalau makan cantik tuh, bersih. Weh, mantan Enak, Masuk Putri aja. Indonesia ya? Untung cakep loh, ya kan? Enak kok. Enak kan? Iya. Nah, Ayam apa? ini namanya Ayam kocon. Ayam Ayam kocon kocon. itu ayam dari Korea. Jadi ini cita rasa memang Otentik. otentik dari Korea. Korea. Fun Ayamnya fact-nya, apa? Ayamnya apa? Ayam Korea. Ayamnya diapain? Ayamnya Satu hari datang. Jadi kemarin kita habis main ke Kyeocheon, Ya. ngobrol lah di sana gitu sama chefnya di sana. Dia ngarepin dari tadi. Lu yang makan. Dut, tisu. Oke, terus. Biar terbukti emang enak, aku sampai nambah. Dia bilang, Pak tahu gak kenapa ayam ini benar-benar enak? Dia bilang gitu. Kenapa mas? Ternyata cara treatment itu berbeda. Dia bilang kita tidak bisa mengolah pak, kita harus diemin 1 hari 1 malam. Kata dia. Semalam. 1 hari 1 malam. Dan Habis aja, Mak. setelah dari beku menjadi udah lembek itu nggak bisa langsung diolah juga. Itu harus diturunin dulu airnya. Dan dia punya kayak sekat-sekat di Tupperware gitu, didiriin, bener-bener didiriin dan diurut-urut ayamnya sehingga bener makanya itu bisa garing. Nah, jadi kalau lo yang menganggur, Enak ada pekerjaan lowongan. Ngurut ayam. Ayam ya. Ngurut Ya ayam. kan? Pijit Buka jasa. ayam ya kan? Tapi itu Untuk lucu kalian-kalian yang mau ya. Oke. Tapi itu bisa jadi jasa berikutnya, jasa bener. urut ayam. Ya, dibandingkan urut kabel. Iya. Daripada ngurut yang lain-lain nggak Ya. bisa. Ngurut apa tuh? Maksud aku ini aja tadi didiemin di situ agak lama, Masih udah enak. dingin, masih enak. Iya. Apalagi panas-panas, pakai Dan- nasi, pakai telur. Oh, lihat tuh gendut tuh, lihat sampai begitu. Gendut tuh. Saya kasih voucher Kyeocheon ya. Oke, jadi buat kalian yang mau makan ayam Kirim ini, aja ya by Gojek ya. Vouchernya. Kamsahamnida, kan Kyeocheon Korea kan. Ya, Kamsahamnida. Kamsahamnida. jadi buat brosis yang mau makan ayam goreng Kyeocheon ini, kalian bisa mampir ke Kemang 88 ataupun juga bisa kunjungin outlet-outletnya ada di Mall Puri Indah, Di sini aja dah. Nggak hafal kita. Pacific Di Place, sini dah. Kota Casablanca dan seterusnya ada di sini. Ah, di sini. Saran aku aja nih. Iya nih, nggak hafal gua. Gitu. Kayak gitu. Kayak kita Oke, lanjut enak, Pak, lagi. enak. Lanjut lagi. Nah, infonya Mima juga pernah jadi seorang putri Indonesia. Tahun berapa Mima? 2013, 2003. baru lulus SMA. Oh ya? Bagian mana? Kan Sumatera Adnan Utara. dulu. Enggak. Oh, Sumatera Utara. Ya Mima Hutapea. Yoi. Ya, bener. Please welcome Miss Sumatera Utara. Minum dulu, minum dulu. North Sumatera dong, kan pakai Iya. bahasa Inggris. Iya, Kan benar. gue baru les bahasa Inggris, ya kan? North Sumatera. Then you should do the interview in English if you just learn English.
Aduh bingung, tar aja lah, atau kalau salah bingung gue malu. Tar dulu. Mau ngomong bahasa Inggris sama Andra ya? Biar berasa. Pelayan, keluarin, Ya, harus. Again. Ini bukannya isinya itu emang. Bukan. Ada kopi. Gimana ceritanya kamu bisa masuk jadi seorang putri Indonesia, Mim? Nah, jadi ini juga hampir sebenarnya kalau misalkan dibilang karirku banyak ketidaksengajaan. Jadi waktu itu aku lagi ada di sebuah acara, temennya kakakku gitu, adalah namanya Ci Airin, ngeliat terus dia bilang gini, kamu cocok deh jadi Miss Indonesia. Karena dia ngeliat aku tinggi gitu, terus aku kira kan dia basa-basi doang. Ternyata dia tuh kenal sama adalah orang-orang di Miss-nya. Dia kasih nomor aku, besokannya aku diundang untuk datang. Tapi waktu itu aku Si Cassandra ini tadi nih? Bukan, beda Oh lagi. bukan Cassandra. Cairin. Ini tapi ini Cassandra ada, lagi. ini ya ada kan? note pentingnya. Apa Tapi tuh? waktu itu aku Panjang belum. ini ya. Ini penting. Seru Ini nih. ada pesan penting. Tapi waktu itu aku belum cukup umur, jadi aku nunggu tahun depan. Emang minimal umur berapa? Nah, aku cuma beda setahun, jadi harusnya pada saat masuk ke Miss Indonesia sudah 17 tahun. Tapi waktu itu aku masih 16 tahun. Jadi pertama kali ditawarin tuh 2012. Aku baru 17 tahun 2013. Ya udah akhirnya aku kira tahun depannya bakal lupa sama aku. Ternyata tahun depannya ditawarin lagi. Akhirnya aku ikutan. Pencapaiannya sampai di mana tuh? Second runner up waktu Second itu. runner up. Berarti angkatannya siapa di Indonesia? Sekarang udah gak di entertainment sih, Fania Larissa namanya. Oh. Dengan Mima ikut, biasanya kan kalau yang aku tahu ya ikut Miss Pigeon itu kan, itu tuh dibekali yang namanya kepercayaan diri ya, apa bilang itu ya, kayak John Rob, itu apa namanya? Confidence apa? Confidence ya, di kayak di lesin gitu, diperbekalkan Oke, gitu. oke. Nah mungkin Mima punya gak sih tips-tips buat brosis nih untuk membangun kepercayaan diri mereka gitu, biar pede di depan umum. Kadang kan ada orang yang susah untuk ngomong gitu. Iya ya, tipsnya nggak tahu malu kali ya. Hah? Lu bilang gak tau malu gua. Antara pede sama nggak tahu malu emang beda Gua tipis lagi kadang. bengong lagi. Antara pede sama nggak tahu malu beda tipis. Kalau nggak tahu malu kan jadi pede. Gua langsung gak tau malu. Orang-orang yang pede itu karena mereka nggak tahu malu. Mereka Iya. pede ngelakuin apa aja suka-suka mereka, ya kan? Betul, betul. Tapi Ada kalau gitu misalkan ya? orang yang tahu malu, biasa mikir dulu ngelakuin sesuatu. Oke, anyway, kalau mau pede, menurut aku tahu your value sih. Kalau kita tahu Oh, ya. value kita kan jadi pede. Tapi orang-orang yang nggak pede, biasanya orang-orang yang nggak tahu identitas mereka dan nggak tahu value mereka. How to find our Benar-benar. value. Nah, to find your value, find your strength sih. Aku yakin semua manusia pasti punya kelebihan. Orang yang merasa paling bodoh pun pasti ada kelebihannya. Entah dia bisa gambar kayak, entah dia bisa ngapain kayak. Bisa bohong. Bisa bohong. Ya itu kan Iya ya. Itu kan Strength saya. juga, strength juga. kan? Tapi intinya ya kalau misalkan kita tahu value kita dan kepercayaan diri itu sebenarnya dilatih sih. Karena menurut aku nggak ada lah orang yang dari lahir langsung percaya diri gitu. Pasti kita latih, misalkan kalau aku MC, latihan MC. Kalau misalkan kita di kantor, kita percaya diri ya kita latih skill kita gitu. Jadi menurut aku confidence itu tuh ya learning by doing juga sih. Semakin sering kita melakukan hal itu, semakin kita jadi percaya diri di bidang itu. Benar. Semakin sering dimarahin, semakin banyak belajar. Iya, semakin Kirain sering dimarahin akan dimarahin lagi besok Dimarahin lagi. Kirain semakin sering dimarahin semakin pede. Jadi kalau udah dimarahin udah kayak Seharusnya, biasa aja. seharusnya. Tapi keplesetnya di situ lagi. Iya. Gitu. Ya kalau mau tahu jadwal kamu manggung, Oh iya, follow juga dong ini Instagramnya MDGko. MD. Promosi. Jadi sekarang aku juga MDGko. gabung sama manajemennya Kak Cesar. Oke. Terus aku juga rencananya sih pengen, sebenarnya ini salah satu keinginan tahun ini tapi nggak tahu ya bisa Apa? masih ada waktu nggak nih tercapai. Pengen buat single lagi sih. Oh bikin dong, masa gue doain Karena lah. jujur, kakak udah denger singleku yang Tired nggak? Udah. si udah. Coba nyanyiin. Ya kan Boleh nggak nggak nyanyi bahasa dikit? Inggris Nah, saya kan nggak hafal. tired. Kan Bahasa tired Inggris. gimana mau nyanyinya kan tired deh. Bahasa Mau Inggris. dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Ya Oke. nanti dengerin di Mau sini. dong, nih. mau dong. I'm so tired. I don't know what to do with my life. Mau ada fun fact apa lagi nih? Udah deh. Kamu masih punya fun fact, gue mau closing lah, fun fact closing lagi. Fun fact terakhir deh, fun fact terakhir ini kayak podcast pertama yang dua-dua hostnya cowok deh. Oh ya? Biasanya aku tuh kayak either hostnya cowok sama cewek atau cewek-cewek. Jadi, tapi ini podcast terseru sih so far. Oh sama nih bintang tamu terseru. Iya terseru. Serius? Bisa Iya. mengembang. Ya MC bang, balik MC. lagi MC. Awas Kita ini harus nanti ada gedein narasumber lain MC-nya. bilang yang paling seru juga. MC. Untuk saat ini, Ya kan beneran. Enak saja Kevin juga dong kesini kayak seru. Oh deh. boleh. Kevin gak bisa ngomong.
Bener sih. Kalau di depan kamera ya kita Nggak bisa beda banget. ngomong. Kalau gitu ntar Kevin, Berarti fun fact lagi ya? boleh. Kevin kita Fun undang fact ke lagi kan? sini, tapi kameranya kita umpetin. Oh, iya. Kita umpetin di saat dia nggak kuat tinggal melambai tangan ke kamera. Tuh kan? Kayak show Standar di kan Bandung. keadaannya? Iya nggak apa-apa, ketawain aja kasihan Kak. Iya, cukup lucu. Ayo fun fact apa lagi? Enggak, tapi tadi kan kalau Kevin diundang dia nggak bisa banyak ngomong kan. Emang bener ya, kayaknya kalau couples kebanyakan tuh personality-nya beda jauh ya. Pasti. Kalian gitu nggak sih sama pasangan Iya, kalian? setuju. Iya. Kalau saya ya, gue extrovert, istri gue introvert. Aduh duluan jadi sama bini gua. si Kak Nungki juga Sama, extrovert. lo liat kalau liat Nungki ya Kak Lijen lihat sama ya banget ya. Ada gue juga cewek. Ya, either sama persis tuh beda banget. Karena aku sama Kevin gila Lah kok gitu sih tadinya? Tadi katanya beda. Sekarang kok either sama Iya, persis maksudnya- apa bedanya dong? Jadi bukan mirip-mirip tapi either sama banget atau beda Beda banget. banget. Jadi nggak di gitu. tengah, nggak ada yang in the middle ya. Iya. Saya emang kalau Virgo langsung ngerti deh. Ada juga, enggak gitu, enggak fun fact tuh. Jadi, Fun kurang fact apa? apa? Fun fact kurang apa? fun ya. Kalau waktu nge-MC atau ngapain ada nggak sesuatu Ritual. yang bikin lo lucu atau ritual? Misal lo jatuh kayak atau apa, salah kostum atau Pengalaman. apa? Oh, Nah, ada, fun fact lagi. ada. Rasain lu, ya kan? Ini fun fact. Enggak, orang kalau dengar Rasain. Miss Indonesia pasti kan bayangannya langsung impressionnya oh anggun, tenang. Aku tuh paling nggak bisa pakai hak, makanya Neja kan pakai boots kan. Kalau nggak pakai sepatu cats, boots lah pokoknya. Aku waktu itu ya kalau nge-MC kan awal-awal ini belum jam terbangnya belum sesering sekarang. Kan harus pakai hak kan. Aku pernah mau naik stage mau hampir jatuh. Nah, Untung banget orang nggak ngeh karena masih ibarat ini stage-nya aku masih di ujung sini mau jatuhnya bukan di tengah gitu. lucunya loh. di mana tapi? Nggak lucu ya? Nggak lucu kan nyari yang Tolong di-cut aja deh kalau gitu. yang berkesan Oh, buat lo oh, gitu, ada yang misal lucu. konyol Tapi atau ini apa, harus salah kostum atau Enggak, apa. salah sebut. Jadi kakak tau gak sih brand, bukan brand, kita kan grup Lions Club. Ya, Nah jadi waktu itu aku nge-MC. salah ngebut. Enggak, bareng Kak Ronald, bareng Ronald Tika. Terus lagi kayak mau gimmick aja, wah kita juga mau mengundang teman-teman dari Lions Club. At that time aku nggak tahu kalau Lions Club itu grup kayak sosial gitu loh. Aku taunya kirain Lion penerbangan. Jadi aku bilang gini, wah ini kayak ketemunya di pesawat ya. Terus Kak Ronald sama Tika ketawa banget, kok ketemu di pesawat gitu. Aku kira nih Lions Club tuh orang-orang yang kayak Pesawat. penumpang Lion. Penumpang Buat reuni komunitas gimana gitu. ceritanya? Pokoknya gini Penumpang dong. reuni. Lucu sih harusnya kalau di sana ya. Tapi kok Kalau di nggak sana ada mungkin yang lucu ketawa? ya. Kalau di sana kayak karena di sini. Kayaknya karena ini udah lewat jadi nggak lucu, tapi pas on the spotnya tuh mereka Pasti pada lucu, ngakak pasti lucu. karena aku ngomongnya tuh mukanya kayak ngerti sih kayak Iya. kayak udah pede banget nih buat Oh, ini jokesnya karena gitu. Tapi kan itu nggak salah brand dong. Kalau gitu kan tuh manjok jadinya. Nggak, Jadi tapi gimmick dong. Mereka kira aku bercanda padahal aku serius Iya. gitu loh. Yang lucunya itu karena aku sebenarnya serius kayak wah ini ketemunya kayak Di ngerti nggak sih? pesawat gitu ya. Pesawat. Dia kira aku bercanda kayak aku udah tahu mereka tuh sebenarnya bukan dari pesawat Lions gitu iya. Udah nggak seru kayak responnya kurang lucu. Ya memang kurang lucu. Ya udahlah kalau gitu Gua kita akuin. closing aja deh. Iya udah kurang ya. Ya udah kalau kurang gitu. ya. Ya Mima, Udah nggak terima fun kasih Udah ya. nggak fun lagi ya. Udah Mima thank you banget nih Mima nih. ngobrol-ngobrol. Ini Thank you, terbaik thank nih. you. Terbaik Oke nih. Brosis, jangan lupa subscribe YouTube-nya dan dengerin kita di Spotify. dan di Jangan di Mima juga. Udah, ya, Mima juga nih. Biar laku. Klik ya, kan? klik ya. Jadi Klik, nanti artis. kasih linknya di bawah ini. Lagu-lagunya Mima. Sukses ya Oke? Mima ya. Thank you guys. Dadah, Thank you, Kak. thank you, Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.